It's a sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Kalau ditanya cocok atau enggak, cocok-cocok aja. Tapi kalau ditanya agresif atau tidak, ya agresif. Nah, jadi kalau ditanya, kok bisa sih agresif bisa cocok? Iya, karena dia kan buat jaga orang rumah. Kalau orang rumahnya sih, dia baik-baik aja. Yang jadi masalah adalah orang luar. Nah, orang luar inilah yang jadi masalah. Kalau misalnya seandainya kita bilang, anjing saya gigit orang rumah, hampir saya nggak pernah denger sih. Tapi biasanya yang jadi korban adalah mbaknya, pekerjanya. Nah, biasanya kurang lebih begitu. Nah, jadi seharusnya sebagai pemilik anjing, dia udah tahu karakter anjing bagaimana. Oh, karakter anjing saya misalnya nggak boleh dipeluk loh. Nah, salah satunya itu si Frosty. Itu untuk dipeluk, bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi saya tidak rekomen. Kenapa? Ada kemungkinan dia untuk nyatok. Nah, jadi saya lebih baik, enggak, jangan. Nah, kalau ya mungkin saya bahas yang lagi viral, mbaknya baru 2 minggu kerja lalu suruh buka kandang, kayaknya ya menurut saya agak fatal ya. Nah, itu aja sih. Tapi kalau misalnya dibilang cocok atau tidak, cocok-cocok aja. Nanti saya ada datanya, saya bedain antara anjing golden dengan anjing Belgian Malinois. Untuk pemilik pemula bagaimana karakternya, nah itu saya ada datanya, nanti mungkin bisa dilihat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya ditanya aktivitas anjing Malinois, kalau saya pribadi sih latih Frosty sehari sekali. Mungkin kadang-kadang sehari 2 kali, tapi lebih sering sehari sekali. Nah, kalau misalnya ditanya aktivitas apa yang bagus buat kita bilang Malinois, sebenarnya aktivitas apa aja, cuman hal-hal yang positif, kayak misalnya main bola, main frisbee, atau dia loncat. Ya, loncatnya mungkin belajar agility dan lain-lain gitu, bukan hal-hal yang negatif kayak mungkin kejar kucing atau kejar anjing lain atau kejar orang gitu. Ya, itu yang jangan gitu. Ya, kira-kira begitu. Sampai gua ngaitin lagi. Ini puppy sleeve nih. Ngeri Tuh. Oh iya. Puppy sleeve-nya kayak gitu. Nah, tapi kalau lihat yang adultnya tidak pernah kesentuh. Bersih. Campur-campur sih. Ini frisbee, gue suka main frisbee sih. Frisbee. Yang putih ini ada iklannya, jadi gue nggak buka. Nah, ini juga frisbee juga, ini sama mereknya. Satu lagi yang warna kuning di depan, gue lebih suka pada warna kuning itu. Soalnya gregetan gitu kalau digigit sama anjing gitu. Soalnya sebelum beli, waktu pertama kali gue beli, sebelum gue kasih anjing, gue sempat coba buat gigit. Gue bilang, ih gregetan banget. Kalau bola kan gue nggak bisa coba untuk gigit, kegedean. Jadi gue coba buat gigit frisbee-nya, gue bilang, ih enak loh, gregetan rasanya, pengen. Gitu. Nah, ya akhirnya ya itu. Ini kilo bite. Tuh. Ya dulu awal-awal waktu pengen main gigit ya kayak gitu, cuman nggak jadi main gigit. Kenapa? Ya takut lost control aja. Lagian gua rakyat sipil kok. Kalau ditanya kandang, yang terbaik sih nggak kegedean, nggak kekecilan juga. Dalam arti ya proporsional lah. Sebagaimana badannya, ya kurang lebih segitu. Kalau ditanya lebih baik di rumput atau tidak, ya lebih baik sih di rumput, tapi saya kebetulan mainnya di aspal. Karena pekarangan saya terbatas. Lalu kalau ditanya misalnya perlu berapa luas, sebenarnya jawabannya bukan perlu berapa luasnya, tapi seberapa aktivitas dia.
Kalau seandainya saya mainin Frosty untuk loncat, saya rasa dengan ukuran 1 meter kali 1 meter cukup. Dan itu menguras tenaga banget. Nah, jadi kita mesti lihat dulu, mainnya apa dulu. Kalau dia main agility, ya oke, pasti lapangannya luas. Kita mainin yang proteksi, ya butuh lapangan luas. Tapi kalau buat sekedar hanya nguras tenaga dia, saya rasa loncat juga cukup. Dan itu nggak perlu lapangan yang luas. Semi. Ya, kurang lebih mungkin semi outdoor mungkin. Karena tergantung orangnya. Saya sih nggak gitu rekomen, terutama Malinois ya, Malinois kayak atau mungkin melenceng dikit Border Collie atau Australian Cattle Dog. Saya agak kurang rekomen untuk diumbar. Alasannya apa? Tenaga mereka itu banyak. Kalau waktu kita umbar dan kita tidak menguras tenaga dia, rusak rumah pasti. Nah, jadi lebih baik dikandangin supaya apa? Minimal paling jelek-jeleknya dia nggak gigit sembarangan. Kalau kita umbar kan ya gigit sepatu lah, gigit sendal, gigit keset. Nah, inilah yang kita hilangin. Hilanginnya caranya gimana? Waktu dia di dalam kandang, nggak ada yang bisa digigit. Waktu dia keluar kandang, siap buat latihan. Udah nggak mikirin untuk ngegigit. Latihannya makan. Ya kan? Berarti dia pikiran, makan nih saya. Nah, dia udah nggak mikirin buat kayak gitu. Nah, dengan seiringnya waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama dia terbiasa tidak akan pernah gigit sepatu atau sendal. Kira-kira begitu. Sebenarnya sih saya nggak bisa bilang Malinois ya, tapi hampir semua anjing lebih baik normanya sih kita tanya dulu, boleh nggak saya pegang? Ya kalau kita bilang seandainya, Malinois bisa gigit, Pom juga bisa gigit, anjing kampung juga bisa gigit, semua juga bisa, ya kan? Tapi lebih baiknya sih menurut saya tanya dulu, saya boleh pegang nggak? Bukan berarti Malinois tidak boleh dipegang, Malinois saya bisa dipegang. Nanti mungkin dari tim bisa coba pegang. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semuanya seperti itu. Bagaimana kita ngelatihnya? Bahkan saya ada satu video, waktu itu kejadian memang saya nggak sebut, tapi mungkin nanti nonton bisa tahu. Itu kejadian di Serpong kebetulan. Itu ada anak kecil, saya nggak kenal sama sekali, dia mainin anjing saya, si Frosty. Nah, tapi apa bisa diterapin ke semua Malinois? Saya nggak tahu. Yang saya bahas di sini adalah Frosty, bukan Malinois, dan saya bukan ahlinya untuk Malinois. Ahlinya Malinois siapa? Salah satunya ya yang gua tahu si Kenny, karena dia breeder Malinois. Ya, Kenny Raw. Menurut gua sih dia lebih ahli. Karena dia anakan baru lahir, dia tahu, ini alfanya nih. Ini jago ini nih. Anakan gua yang liter ini nggak bagus buat proteksi. Dia bisa lihat, gua nggak bisa. Kalau gua bisanya kira-kira di umur 3 bulan, 2 bulan gitu, gua baru bisa tes. Gua lihat, bisa ini dimainin. Kalau nggak bisa. Kalau dia mungkin baru lahir pun dia udah, ini bagus nih, pisahin. Gua nggak jual gitu, yang ini yang gue jual. Nah, menurut gue dia lebih ahli. Tapi kalau ditanya di sini kan, lu susah kalau misalnya, ya gue bukan ngejelekin si Kenny ya. Tapi si Kenny kan mainnya proteksi. Lah sedangkan si Bimo kejadiannya ngegigit. Kayaknya kurang matching ya. Kalau gua kan, anjingnya nggak gigit sama sekali loh. Malah lucu-lucuan loh. Nah, ini gue serba salah nih di sini. Nah, itu sebenarnya jawaban yang gue agak bingung. Ada beberapa sih gue agak bingung untuk jawab. Karena gue cuma bisa jawab si Frosty, bukan Malinois. Gitu. Sedangkan pertanyaannya Malinois. Dibalik lagi ke tuannya. Ya, lu ngelatihnya gimana? Nah, kalau si Frosty gue berani jamin. Saat gue misalnya gue lempar frisbee, gue bilang, Amaka, dia kejar nih. Tapi saat gue lempar doang, dia nggak kejar, paling, belum disuruh. Nah, lu bisa nggak handle itu? Kalau lu bisa, it's okay, nggak apa-apa lu main gigit. Tapi kalau lu nggak bisa, bahaya. Bahayanya apa? Iya, kalau gigit lu suruh lepas, dia langsung lepas. Kalau pas gigit, enak nih, dia suruh lepas, dia shake terus. Makanya yang gua baca di berita, lehernya luka terbuka kan. Ya pasti dia shake pasti. Gurih itu kalau dari shake anjing. Itu ngerusak otot tuh itu. Nah, apalagi kena pembuluh darah kan. Udahlah kelar lah kalau udah kayak gitu. Itu kalau gue yang jadi tuan rumah, amit-amit sih ya. Gue ngeliat, gue udah lepas sudah. Biarin aja, udah pasti lewat. Ngapain lu bawa rumah sakit, udah pasti lewat.
Makanya gue selalu bilang, gue bukan tipe orang yang superhero. Ada orang misalnya lagi jatuh, buru-buru lari, angkat dia ya kan. Gue enggak, gue lebih cuek. Anak gue jatuh aja, bini gue suka marah. Gue suka bilang gini, ya udah jatuh, gue buru-buru ke sana juga udah lecet, gue bilang ya kan. Nah, salah satunya ada temen gue main pitbull. Ada anjing dia kena anjing orang lain kena gigit pitbull orang lain juga. Dia langsung refleks, dia ambil, dibuka mulutnya. Nah, yang anjing kecil yang digigit yang digigit si pitbull itu kenal gua. Dia bilang, "Win, kenapa lu nggak bantuin sih?" Gua bilang, "Lu urus anjing masing-masing." Sekarang misalnya gua bantuin, ternyata tuh pitbull ngotot ngegigit, kalau kena tangan gua, kalau kena leher gua mati. Yang urus siapa? Anak gua masih kecil loh. Nah, jadi gue bilang gue nggak mau kayak gitu, itu urusan lo. Jagalah anak masing-masing. Kalau orang bilang anak bulu, anak kaki 4 ya kan, jaga masing-masing. Lu ngerasa anak lu kecil, ya lu jaga-jaga. Karena lu tahu kan dia lemah. Lu ngerasa anjing lu, anak lu kuat, ya lu jaga-jaga, hati-hati nih, ntar dia nyakitin yang lemah nih. Ya kan, jadi jaga masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Jadi gue kadang-kadang kalau ke acara anjing itu, anjing diumbar, ngedus-ngedut pantatnya. Sekarang contoh deh, gue ketemu siapa orang lah, gue nggak kenal, mau cowok mau cewek terserah, datang langsung kenalan dong, tapi gue rangkul. Kayaknya apaan sih? Aneh. Ya, kita kenalan ya udah shake hand aja. Menurut gue itu jauh lebih cukup itu. Ngapain mesti peluk? Tapi kalau kita udah lama nggak ketemu, kita mau hug, gue rasa it's okay. Ya kan? Ya, nah ini loh normanya yang harus dipelajarin sama orang-orang yang tanda kutip dog lover. Kalau ditanya bagaimana cara membuktikannya, ya kita tes. Bener nggak dia udah nurutin komen kita? Salah satunya misalnya kita setiap lempar bola kita bilang oke. Giliran kita lempar bola aja nggak pakai oke, apa diambil juga? Kalau diambil juga berarti belum ngikutin kontrol, ya kan? Belum ngikutin komen. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua tadi apa? Berapa lama waktu yang Kalau untuk ditanya berapa lama, relatif ya. Kita nggak bisa jawab. Karena saya nggak pernah bahas anjing itu, anjing kamu ras apa. Tapi yang saya bahas adalah anjing kamu masalahnya apa, umurnya berapa. Jadi yang permasalahannya adalah umur, bukan ras. Tapi memang kalau kita bilang soalnya, oh saya punyanya Malinois nih, satu lagi Husky. Ya saya jujur aja, saya lebih milih Malinois untuk dilatih daripada Husky. Kalau nggak ada orang bilang, saya punya Border Collie nih, satu lagi Pug misalnya, ya saya pasti milih Border Collie, ya kan? Nah jadi kalau ditanya seandainya dari sama-sama Border Collie atau sama-sama kita bilang Malinois, setiap Malinois dilahirkan dengan individu yang berbeda. Sama seperti manusia, saat anak itu lahir kembar pun, mereka punya karakter yang berbeda. Daya tangkap yang berbeda, semuanya berbeda. Jadi kalau ditanya berapa lama, saya tidak bisa jawab. Kucing, ya. Apa mau nyerang kameramen yang ini? Ini kalau gua sebut O sama K, dia kabur ke sana nih. Oke, tuh kan. Dia ngeliat kucing. Rosti, masuk. Ini sebagai contoh itu. Nah, kenapa kok anjing saya ngejar kucing? Jujur aja sih, saya nggak suka kucing. Tapi bukannya saya musuhan sama kucing. Kalau ketemu saya lempar batu, siram air panas, enggak. Tapi mayoritas di tempat saya tinggal ini, mayoritas orang tamannya dicor semua. Jadi kucing susah buat buang air. Nah, sedangkan tempat saya ini masih tanah. Jadi semuanya kucing pada numpang buang air tempat saya. Jadi saya larang dia. Bagaimana caranya? Setiap ada kucing masuk, saya suruh anjing saya kejar. Dan saya yakin anjing saya nggak mungkin bisa dapat. Karena kucing itu lincah banget. Dia keluar pagar pun anjing saya udah nggak bisa kejar. Kira-kira gitu. Jadi buat nakut-nakutin aja.
anjing saya pribadi pun nggak steril, satu pun nggak ada yang steril. Anjing saya betina semua, tapi ras yang berbeda, Rottweiler, Cattle, Malinois. Mereka akur kalau dikeluarin bertiga, nggak pernah berantem. Kalau ditanya apa steril itu bisa mengubah karakternya, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu kalau di steril pada umumnya anjingnya gemuk. Ya, hanya itu aja yang saya bisa tahu. Tapi kalau dibilang seandainya untuk daya tangkap dia, saya nggak tahu. Tapi kalau dibilang untuk lincahannya, ya balik lagi, karena dia gemuk, otomatis pasti lebih tidak begitu lincah. Kira-kira begitu jawabannya. Kalau ditanya soal anjingnya lagi berantem, susah ya jawaban saya. Karena kalau saya justru menghindari pertengkaran itu. Jadi yang benar adalah jangan sampai terjadi berantem. Kalau udah berantem, saya sih cuekin. Apalagi kalau nggak pakai list dua-duanya, ya udah cuekin aja. Tapi kalau misalnya kedua-duanya pakai list, ya tariklah masing-masing. Ya kecuali kita bilang listnya keikat gitu, ya udahlah, ya nasib lah itu. Karena ini ya perkelahian itu kalau bisa tidak terjadi. Bagaimana caranya? Janganlah anjing itu saling nempel, kenal juga belum, sendus-sendus. Kita nggak tahu. Mungkin si A kita bilang, oh anjing saya baik loh. Kamu tahu nggak anjing si B ini galak? Nggak tahu, main dus-dus aja ya kena hantem, ya kan? Atau dua-duanya saling dominasi. Oh saya premannya. Kata si A, saya preman ya. Kata si B, saya preman ya. Datang ketemu preman sama preman, berantem juga. Jadi kalau bisa, jagalah jarak. Jaga jarak tetap. Walaupun kita bilang anjing saya baik, oh betul anjing kamu baik, saya tahu. Tapi kamu nggak tahu anjing dia bagaimana. Jadi lebih baik tetap jaga jarak. Jangan. Kecuali memang udah kenal. Kita udah kenal, kita tahu oh karakter anjingnya baik, anjing saya juga baik. Oh anjing saya udah sering kok main ke rumah dia gitu. Walaupun mungkin tidak berinteraksi secara langsung dengan anjing yang punya rumah, tapi kok saya sering main kok ke sana. Nah, itu bisa. Nah, kita bisa mainin. Saya ada juga sampelnya. Walaupun itu udah cukup lama berlalu, tapi Frosty bisa main sama Mini Pom. Satu lagi Frosty main sama anjing kampung. Yang satu lagi Frosty main sama Corgi. Kok bisa main kayak gitu? Karena kebetulan lagi dititip ke rumah saya. Yang punyanya lagi keluar kota. Kebetulan itu teman saya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, taruh aja. Nah waktu taruh saya isengin, saya keluarin main deh bareng deh. Bisa saya bilang. Nah kira-kira begitu. Tapi kalau emang udah sedikit, Kalau saya sih saya diemin kalau saya. Tapi kalau tanya orang lain, nah, ya kalau saya sih saya diemin. Jadi makanya saya kemana-mana saya selalu bawa kandang. Masukin kandang saya ngiderin bazar ya kan. Daripada bawa anjing, kita nggak tahu kita lagi asik-asik sini, wah dindus-dindus berantem, ya kan. Dan list saya cuma segini loh, nggak panjang. Nah, kenapa tau nggak? Kenapa listnya segini? Kemungkinan untuk kusut nggak ada. Coba lo yang 2 meter berantem, wow kebelit-belit ya kan. Gimana ngelepasinnya, ya kan? Nah. Dan yang paling penting adalah waktu anjingnya misalnya ada nggak suka sama sesuatu, waktu dia narik, respon kita jauh lebih cepat daripada yang 2 meter. 2 meter sih dia, nah gitu gini-gini anjing udah nyampe, ya kan? Nah kira-kira begitu. Tapi jujur aja sih, saya hampir di setiap acara kalau saya ngisi acara atau lagi ngasih edukasi, saya menjelaskan hal yang sama. Tapi yang jadi masalah adalah yang ngedengerin kayak, si Erwin bisa apa sih? Ah masih muda. Ilmu pengetahuan itu bukan dilihat dari umur, ya dong. Saya memang masih muda, tapi yang tua itu belum tentu dia bisa ngelatih anjing, ya kan? Jadi bukan berarti yang muda itu kalah, yang tua itu menang, belum tentu. Zaman sekarang saya rasa yang muda jauh lebih canggih loh, tinggal browsing. Yang tua gimana sih browsing? Dia nggak tahu, ya kan? Nah kira-kira begitu. Kalau saya ya, jadi kalau memang misalnya kita ngedengerin dari orang yang lebih muda, kita dengerin aja dulu, kita lihat, oh bener kok yang diomongin, kenapa enggak kita ikutin, ya kan? Begitu juga dari yang tua, kita dengerin, oh ya dia bener, ya saling menghargai aja lah, gitu. Kalau saya makannya kebanyakan sih makanan saya.
Jadi saya makan hari ini, itu jatah mereka besok. Kalau nggak habis. Kalau habis, ya biasa saya kasih dog food. Nah, kalau ditanya berapa takarannya? Kalau saya sih kira-kira ya, saya nggak pernah kasih takaran yang pasti. Dalam arti bagaimana? Misalnya saya ada isi acara, saya nggak tahu di mana. Waktu pulang dari acara itu, saya pasti kasih dia makan. Mau sedikit atau banyak. Lalu waktu sore, itu udah pasti kasih makan lagi. Berarti dia sehari itu makan 2 kali. Padahal sehari-hari saya kasih makan dia cuma sekali. Tapi maksudnya apa? Kok hari yang kebetulan saya ada acara, saya kasih makan 2 kali. Saya kasih dia satu penghargaan. Oh, kamu udah melakukan hal dengan baik loh. Ini loh penghargaan kamu. Apa yang kita bisa kasih dengan kepada anjing penghargaannya? Apa kita cuma bilang, oh kamu pinter deh. Dia nggak paham kok. Beda sama anak. Oh kamu pinter dia. Oh iya aku pinter. Kalau anjing, kamu pinter dia cuman apa sih? Tapi waktu kita kasih makan, buntutnya goyang loh. Berarti dia tahu, oh bos saya suka kalau saya kayak gini. Nah ini loh yang kita mesti lihat. Jadi kalau ditanya seandainya takarannya berapa, saya nggak ada takaran. Jadi saya kira-kira aja. Dan kalau ditanya seandainya, tapi pantas anjingnya kurus. Saya bilang enggak. Molly itu Rottweiler saya, itu beratnya 48 kilo. Itu terakhir saya timbang. Sekarang saya nggak tahu berapa. Kenapa kok dia bisa berat? Walaupun makan juga sehari cuma sekali. Karena aktivitasnya sedikit. Kenapa kok Frosty susah gemuk? Yang pertama, karakter anjingnya memang dia sulit untuk gemuk. Yang pertama. Yang kedua, aktivitas dia cukup lumayan. Nah, itu deh yang bikin dia, apa ya kita bilangnya, full press body lah kali lah ya. Nah, kira-kira begitu lah. Kalau pertanyaannya umur berapa bisa dilatih, kalau saya nggak jawab umurnya. Jawaban saya, kapan anjingnya udah bisa makan, ayo kita latihan. Minimal apa kalau misalnya, oh tapi dog foodnya keras, campur air, kan dia bisa makan. Itu yang pertama. Kalau ditanyanya sampai batas umur berapa dia perlu latihan, saya balik lagi sih, nanya, manusia belajar itu sampai umur berapa sih? Jawabannya ya sampai mati. Kita terus belajar. Waktu saya udah lulus kuliah, wah saya udah nggak perlu belajar. Ternyata saya belajar untuk membentuk satu keluarga. Dari punya keluarga, oh saya belajar, saya punya anak, saya jadi bapak. Belajar saya jadi kakek, dan seterusnya. Jadi kita belajar terus. Tapi kalau ditanya sampai umur berapa batasnya dia bisa terima trik baru, relatif ya, relatif triknya. Kalau dia ditanyanya umur berapa yang tidak bisa dilatih lagi ya. Kalau tidak bisa dilatih lagi, sebenarnya bukan tidak bisa dilatih. Sebenarnya anjing bukan tidak bisa dilatih, tapi secara basic bisa. Tapi kalau secara advance, nah mungkin ini agak bermasalah kalau umurnya udah cukup tua. Contoh misalnya, saya umur 40 tahun. Saya belum bisa baca menulis. Tapi saya bisa menghasilkan uang. Kira-kira mau nggak saya sekolah? Kayaknya sih kalau saya sih jujur saya males. Lebih baik saya kerja. Ngapain saya sekolah, saya buang uang lagi cuman gara-gara buat nulis. Kira-kira kalau jawaban saya sih begitu. Tapi kalau ditanya benar atau enggak, saya sulit buat jawab itu. Karena setiap orang, setiap individu lah itu punya keinginannya masing-masing. IQ lebih pintar bukan berarti dia pasti tidak menyerang dengan tanpa perintah gitu ya. Saya kasih contoh kalau misalnya kita bilang orang yang mengikuti perintah, contoh paling simpel, apakah orang yang paling pintar tidak pernah salah ngitung? Pasti pernah, ya kan? Apalagi anjing, ya kan? Itu yang jadi masalah. Tapi kalau ditanya seandainya intelijen Malinois, pada umumnya cerdas, pada umumnya. Tapi di sini saya sulit untuk bilang secara general Malinois, karena saya pernah juga ketemu Malinois yang
ya kalau bahasa kasar sayur lah. Maksudnya buat potong aja deh, mending nggak usah pelihara gitu, karena rusak banget gitu, yang nggak bisa apa-apa sama sekali, gigit nggak mau, main dilempar mainan nggak mau, anjingnya takut, itu ya nggak lah, itu gimana ya, saya susah ngomongnya. Tapi kalau misalnya ditanya pada umumnya pinter, ya pinter pada umumnya, daya tangkapnya cukup bagus. Nanti kita kalau untuk Sparta, saya mesti tahu dulu umur berapa. Saya bukan ahlinya untuk rehab, mungkin ada tempat lain yang lebih ahli. Cuman kalau saya selalu bertanya, umurnya berapa? Kalau seandainya dia bilang umurnya sudah 3 tahun, 4 tahun, susah. Tapi kalau dibilang bisa nggak untuk dihilangin galaknya, kemungkinan besar bisa. Tapi kalau untuk diperbaiki, saya nggak tahu, karena dengan usia misalnya 4 tahun, tapi saya nggak tahu usia Sparta sendiri berapa tahun, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kecerdasan, bukan kecerdasan ya, kemampuan anjing untuk menangkap sesuatu yang positif itu semakin dini semakin baik, semakin tua semakin jelek. Dalam arti apa? Misalnya saya pakai baju, kebetulan baju saya merah ya, tapi kalau saya pakai baju putih, lalu ada teman saya siram saya pakai kopi, pertanyaannya, saya cuci baju itu berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Apakah dia bersih 100%? Belum tentu juga. Tapi yang dibalik lagi pertanyaannya, siramnya berapa detik? 1 detik, 2 detik? Ya. Taruhlah kita bilang 5 detik deh siramnya. Hal negatif 5 detik, kita bersihinnya 1, 2, 3, 4 jam. Dan itu belum tentu bersih total. Nah begitu juga si anjing. Kalau misalnya kita bilang umurnya udah 2 tahun, dia suka gigit sembarangan. Nggak usah kita bilang gigit orang, kita bilang gigit sepatu lah, gigit sendal lah. Ngilanginnya berapa lama? Pasti otomatis lebih lama. Ya biasa sih jelek-jeleknya kalau umurnya 2 tahun, saya suka bilang, ya berarti benahinnya 2 tahun juga. Dan waktu orang itu denger benahinnya 2 tahun, biasanya langsung, waduh lama juga ya. Belajar apa yang cepat? Tidak ada namanya latihan itu 1 malam itu selesai. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi disimpulkan aja sendiri. Saya nggak bisa jawab ini. Pesannya kalau punya anjing, kalau mau kita bilang seandainya, ini saya bahasnya anjing ya. Saya nggak bahas kucing atau satwa liar. Saya punya anjing saya baik kok. Betul, anjing kamu baik, saya tahu. Tapi kamu nggak tahu anjing yang kamu dekatin itu anjing baik atau tidak. Jadi lebih baik kita jaga jarak. Oh anjing saya galak loh, ya jaga. Oh anjing saya kuat loh, jaga. Oh anjing saya lemah loh, jaga. Karena kan kalau dog lover sendiri bilangnya anjing itu anak kaki 4, anak bulu. Berarti anak. Kalau misalnya saya main ke satu mall, lalu di sana disediakan ada playground gratis, lalu saya suruh anak saya main di sana. Tiba-tiba di sana ada anak lain juga main, tiba-tiba berantem sama anak saya. Siapa yang salah? Pengelola mall? Tidak. Orang tuanya lah yang salah, tidak menjaga anaknya dengan baik. Tapi kalau seandainya ada satu playground, free playground di satu mall, lalu anak saya main, lalu saya jagain, anak orang lain itu main, dijagain juga, saya rasa anak saya sama anak dia tidak akan berantem. Jadi intinya adalah jaga anjing masing-masing. Jangan merasa anjing saya baik kok, oh anjing saya kuat kok. Memang anjing kamu tidak akan celaka, tapi orang lain lah yang akan celaka. Kira-kira seperti itu. Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Bye.